So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ada Taylor, channel inspirasi sahabat Indonesia. Di video kali ini saya akan membedah buku panduan tutorial ini, teman-teman. Kita kupas satu persatu isi di dalamnya. Bagi teman-teman yang sudah membeli buku ini, nah, ikuti praktek-prakteknya melalui video-video kami agar teman-teman semakin termudahkan di dalam mempelajari isi di dalam. Nah, sebelum kita lanjut kepada videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, gak usah berlama-lama teman-teman, mari kita masuk ke dalam videonya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam videonya. Di sini kita akan mulai membedah tutorial dasar pola baju wanita. Nah, untuk ukurannya kita memakai ini teman-teman. Panjang baju 75 cm, lebar pundak 38 cm, panjang tangannya 50 cm, lingkar ujung tangannya 26 cm, itu keliling ya teman-teman. Lingkar dada 90 cm, lingkar pinggang 76 cm, lingkar pinggul 100 cm. Sekarang kita mulai teman-teman. Di sini kita akan mulai dengan pola baju wanita bagian depan teman-teman. Nah, sekarang saya garis dulu. Nah, kita umpamakan ini sebagai lipatan posisi pertengahan dari bahannya teman-teman ya. Nah, anggap ini pertengahan dari bahan kita teman-teman. Kita akan memula bagian depannya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita mulai garis di bawah dulu. Seperti mana di sini sudah saya jelaskan teman-teman. Kita ambil satu garis untuk posisi bawah terlebih dahulu. Nah, ini kita namakan titik B. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya teman-teman ya. Seperti gambar, teman-teman bisa perhatikan A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kita mulai mencari titik A, garis A dulu. A adalah panjang baju kita 75 cm teman-teman. 75 cm. Nah, ini dia. 75 cm. Ini kita garis sejajar dulu teman-teman. Nah, ini adalah titik A. Dari A ke B sudah jelas teman-teman, panjang baju
Sekarang kita pindah mencari titik C. Dari A ke C turun 3 cm. Nah, posisi meteran seperti ini teman-teman. Turun 3 cm. Nah, kita garis sejajar lagi. Ini adalah C. Nah, dari A ke D adalah setengah lingkar pundak. Berarti meteran kita masih posisi berdiri. Setengah lingkar pundak. Pundaknya ada 38 cm teman-teman. Setengah dari lingkaran pundak berarti 19 cm. Nah, ini dia. 19 cm. Nah, sama kita bikin garis sejajar teman-teman. Nah, ini adalah titik D. Oke, untuk langkah selanjutnya dari A ke E adalah 35 sampai 40 cm. Posisi meteran kita tetap teman-teman. Bagi yang mengukur panjang sisi silahkan, atau bisa juga kita mengambil dari ukuran pundak baju. Nah, untuk saya pribadi teman-teman, saya lebih suka memakai pundak baju. Gimana caranya? Nah, ini pundak baju kita ada 38 cm. Dengan posisi di sini kita mundurkan 3 cm. Naikkan ke atas 3 cm. Berarti posisinya 35 teman-teman. Nah, oke. 35. Kita bikin garis sejajar lagi. Nah, ini dinamakan adalah titik E. Sekarang kita mencari titik F. Nah, dari E ke F sama jaraknya seperti D ke E. Nah, berarti kalau kita cari posisi F, kita ukur dulu teman-teman. Dari D ke E ada 16 cm. Berarti untuk titik F sama 16 cm juga. 16 cm. Nah, sekarang kita garis sejajar. Nah, ini kita namakan titik F. Oke. Nah, untuk menampakkan posisi-posisi garis seperti ini teman-teman, itu sudah saya rangkum di dalam buku ini dalam catatan langkah yang pertama. Nah, seperti inilah dia. Dari A ke C dapatnya seperti apa, dari A ke D rumusnya bagaimana, itu terdapat di dalam langkah yang pertama. Nah, ini kita sudah selesai dengan langkah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua. Oke teman-teman, di langkah yang kedua itu menjelaskan dari A ke A1 adalah 6 sampai 9 cm. Sesuaikan tergantung besar dan kecil ukuran orangnya. Nah, biasanya kalau saya sendiri suka memakai dari pundak teman-teman. Nah, ukuran pundak kita 38, ini saya bagi 5. Kita bagi 5. 38 dibagi 5 itu kurang lebihnya 7,6 cm. Nah, 7,6 cm. Kita ukur dari sini. Atau teman-teman bulatkan jadi 7,5 lebih, enggak apa-apa, biar lebih memudahkan. Oke teman-temannya, kita ambil 7,5 cm saja. 7,5 cm. Nah, ini kita namakan A1. Oke. Sekarang kita lanjut dari titik A ke A2. Posisi A2 ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Nah, dari A ke A2 itu adalah A ke A1 ditambah 1,5 cm. Nah, jika dari A ke A1 7,5 cm, berarti ditambah 1,5 menjadi 9. Nah, ini dia. Berarti dari A ke A2 itu adalah 9 cm. Ini kita kasih nama adalah A2. Oke. Langkah selanjutnya dari C ke C1 adalah setengah ukuran pundak ditambah 1 cm. Oke. Ukuran pundak kita 38 dibagi 2 19 ditambah 1 berarti 20 cm. Nah, ini sudah termasuk kampuh teman-teman ya. Sudah termasuk kampuh jahitan. Ini kita kasih nama C1. Oke. Sekarang kita cari D. Langkah selanjutnya teman-teman,
dari D ke D1 itu adalah seperempat dari ukuran lingkar dada. Nah, di sini lingkar dada kita ada 90 cm. Kita bagi 4. Caranya mudah saja teman-teman. Cukup teman-teman lipat saja meterannya seperti ini. 90 cm bagi 2 dapat 45. 45 kita bagi 2 lagi, berarti kurang lebih 22,5. Nah, ketemu di titik 22,5. 22,5. Di sini dia teman-teman. Nah, untuk ukuran D ini kita tambah 2,5 cm. Ini buat bagian depan ya teman-teman ya. 2,5 cm. Nah, di sini kita beri nama D1. Oke. Kita lanjut. Kita mencari rumus E. E ke E1 adalah seperempat dari ukuran lingkar pinggang. Nah, di sini lingkaran pinggang kita ada 76 cm. Sama, kita bagi 4. 76 bagi 2, 28. 38 dibagi 2, 19 cm. Nah, ketemu di angka D 19 cm teman-teman. 19 cm ditambah 2,5 cm. Nah, sini dia. Di sini kita beri nama adalah E1. Nah, kita lanjut kepada pencarian. F ke F1 adalah seperempat dari lingkaran pinggul tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Nah, di sini pinggul kita ada 100 dibagi 4, berarti di angka 25 cm. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang udah dapat. Nah, saatnya kita hubungkan semua titik. D1 ke E1 kita hubungkan. Nah, dari E1 ke F1 kita hubungkan. Nah, untuk B sendiri, itu B1-nya itu teman-teman mengikuti alunan bodi dari atas. Kalau pinggul orang itu besar, mungkin bisa jadi dia lebih lebar. Kalau pinggul orang itu kecil, mungkin lebih jadi dia akan menguncuk. Nah, garisnya kurang lebih gini aja teman-teman, simple saja. Nah, lalu kita hubungkan juga dari A1 ke A2. Nah, disinilah teman-teman mal multifungsi kita gunakan. Bagi teman-teman yang sudah membeli buku ini, teman-teman sudah mendapatkan mal multifungsi ini dari kami. Nah, kegunaannya di saat kita memola seperti ini teman-teman. Ini sangat berfungsi kali. Bisa dipakai baju wanita, bisa dipakai saat kita memola baju pria, dan bisa dipakai di saat kita bikin pola celana pria dan wanita. Ini multifungsi teman-teman, bisa dipakai kemana saja. Nah, mal yang saya bagikan kepada teman-teman di sini ada tulisannya cembung. Saya berikan nama cembung. Dari sini ada saya kasih nama cekung. Nah, mungkin bagi teman-teman itu ada tulisan seperti ini. Nah, untuk pencarian dari A ke A1 kita bisa menggunakan cembung, juga bisa menggunakan cekung. Tapi saya lebih suka menggunakan cembung teman-teman. Nah, seperti ini. Dari A ke A1 kita hubungkan. Oke. Nah, dari C1 ke D1 kita masih menggunakan mal multifungsi. Caranya kita ukur dulu C1 kita berada di titik 20, ditarik ke sini, naikkan sekitaran 5 cm. 20, lalu kita kurangi 1,5 cm. Di sini kita masih menggunakan yang posisi cembung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita hubungkan titik A1 ke C1. Garis miring dari A1 ke C1. Nah, jadi dia seperti ini. Ini sudah kita dapatkan rumusnya teman-teman dari A1, C1, ini sudah dapat semua. Nah, ini saya rangkum di dalam langkah yang kedua. Teman-teman bisa memperhatikan. Di langkah yang kedua kita mencari rumusnya. A1, A ke A1, A ke A2, C ke C1, D ke D1, E ke E1, F ke F1. Ini kita beri nama F1 teman-teman ya. Nah, sekarang kita mencari garis kupnat ataupun garis K teman-teman ya. Caranya bagaimana? Di sini dia.
dari E ke E1 kita bagi 2. Nah, jadi dari sini. Ini bukan titik tengah, teman-teman. Ini bukan titik tengah. Dari sini kita mundur 2 cm setengah. Nah, baru kita bagi ini 2 cm setengah. Berarti kita bagi 2, 1/4. Nah, titik tengah kita berada di 1/4 sini. Ini kita garis lurus. Oke. Lalu langkah selanjutnya, kita mencari turun koordinat dari dada. Untuk K1 itu turun dari garis D 2 sampai 4 cm. Nah, di sini kita pakai dulu 3, teman-teman ya. Kita pakai 3 cm aja. Nah, untuk di bawah ataupun K2, ini kita namakan garis titik K, teman-teman ya. Ini K1. Ini kita mencari K2. Nah, untuk mencari K2, naikkan dari garis titik F, dari garis F 4 cm. Nah, ini kita kasih nama K2. Oke. Sekarang kita tarik garis lurus, teman-teman. Dari K ke K1. Tarik garis lurus. Nah, jadilah dia seperti ini, teman-teman. Nah, untuk garis H, titik H, kalau buat baju Melayu juga tidak digunakan. Tapi jika bajunya itu semi blazer ataupun blus, titik H itu akan kita gunakan. Nah, caranya gimana? Dari titik E kita turun 8 cm. Dari E1 kita turun 7 cm. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, inilah dia. Ini adalah garis H. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Sekarang kita beri kampoh jahitannya. Ini adalah posisi jahitan kita nantinya, teman-teman. Ini posisi jahitan kita. Sekarang kita berikan kampoh kepada masing-masing. Nah, di sini cukup beri kampoh 1,5 cm saja cukup. Dari A1 ke C1 kita beri 1,5 cm. Nah, untuk D1 E1 ini kita beri kampoh 2,5 cm. Tidak perlu lebar-lebar, teman-teman. 2,5 cm saja cukup. Oke. Sekarang kita tarik garis lurus. Nah, kita masih mengiringi garis yang pertama. Geser. Nah, ini dia. Sekarang kita buat lipatannya dulu, 4,5 cm. 4,5 cm. Ini kita tarik garis lurus. Nah, untuk baju wanita, teman-teman, di sini kita harus memberikan fray bagian depannya. Di bagian depan bajunya 1,5 cm. Sini juga kita turunkan 1,5 cm. Kita tarik ke garis lurus sedikit. Habis itu kita naikkan ke pinggiran titik B1. Nah, jadi untuk titik B sekarang pindah ke bawah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu fungsinya Jo? Nah, di sini kita akan jelaskan kenapa dia harus turun, kenapa nggak datar. Rumusnya satu, teman-teman. Wanita itu memiliki payudara. Nah, ketika dia memakai baju, secara otomatis bajunya akan ditarik sama payudaranya. Kalau tidak ada kelonggaran di bawah seperti ini, maka baju itu akan naik. Ketika kita tarik garis turun 1,5 cm di bagian depan, itu akan membuat dia datar kembali. Di saat baju itu ditarik sama payudaranya, maka baju itu tetap nampak datar bagian bawahnya. Nah, oke, teman-teman. Sekarang kita sudah selesai dengan pola bagian depannya. Kita akan lanjut kepada bagian belakangnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita ukur dulu lingkar ketiaknya, teman-teman. Di sini dapat 22 cm.